Tubuh Anda saat putus cinta, ilmu patah hati perpisahan adalah roller coaster emosional. Sebenarnya itu tidak benar. Jika perpisahan itu seperti roller coaster, ujungnya akan terlihat sejak awal. Anda bisa mengatakan, tidak, terima kasih untuk perjalanan dan di akhir itu, untuk jumlah yang besar dan kuat, memori dapat dinikmati selamanya dengan kardus tipis foto berbingkai. Perpisahan lebih seperti berada di bawah roller coaster. Sebelum kita mengetahui sains, kita mengetahui perasaan, dan menggunakan kata-kata yang terkait dengan rasa sakit fisik, sakit hati, sakit. Sakit digunakan untuk menggambarkan rasa sakit dari putusnya hubungan. Sekarang kita tahu mengapa. Rasa sakit emosional karena putus cinta dan rasa sakit fisik memiliki kesamaan. Keduanya mengaktifkan bagian otak yang sama, pemindaian otak orang-orang yang baru putus dari suatu hubungan telah mengungkapkan bahwa rasa sakit sosial, sakit emosional akibat putus cinta atau penolakan, dan rasa sakit fisik memiliki jalur saraf yang sama. Dalam sebuah penelitian, 40 orang yang baru saja mengalami perpisahan yang tidak diinginkan, otak mereka dipindai saat mereka melihat foto-foto mantan mereka dan memikirkan tentang perpisahan itu. Saat mereka menatap foto-foto itu, bagian otak yang terkait dengan rasa sakit fisik menyala. Postname sama dengan yang patah hati yang terhormat. Saat Anda di tengah perpisahan, seperti yang dijelaskan oleh peneliti Ethan Kross, kami menemukan bahwa dorongan kuat perasaan penolakan sosial mengaktifkan daerah otak yang terlibat dalam sensasi rasa sakit fisik, yang jarang diaktifkan dalam studi neuroimaging emosi. Dia melanjutkan, temuan ini konsisten dengan gagasan bahwa pengalaman penolakan sosial, atau kehilangan sosial secara lebih umum, dapat mewakili pengalaman emosional yang berbeda yang secara unik terkait dengan rasa sakit fisik. Dalam dukungan lebih lanjut dari tumpang tindih antara rasa sakit fisik dan sosial. Tylenol, obat bebas untuk nyeri fisik, telah terbukti mengurangi luka emosional. Penelitian telah menemukan bahwa orang yang menggunakan Tylenol, obat yang dijual bebas untuk nyeri fisik, selama 3 minggu melaporkan lebih sedikit rasa sakit dan rasa sakit sosial setiap hari, dibandingkan mereka yang menggunakan placebo. Efeknya juga terlihat dalam pemindaian otak. Ketika perasaan penolakan diinduksi, bagian otak yang terkait dengan rasa sakit fisik menyala pada peserta yang tidak menggunakan Tylenol. Mereka yang menggunakan Tylenol menunjukkan aktivitas yang jauh lebih sedikit di bagian otak itu. Tidak ada yang menyarankan agar orang yang patah hati beralih ke obat penghilang rasa sakit untuk mengurangi kecenderungan mereka terhadap Kleenex, Baskin-Robbins, dan penayangan berulang Love Actually. Penggunaan jangka panjang akan meracuni hati. Orang lain sedang menunggu untuk jatuh cinta padamu, tapi kamu dan hati harus tetap berteman selamanya. Sisi fisik dari patah hati otak manusia mencintai cinta. Jatuh cinta membuka tutup hormon bahagia, dopamin dan oksitosin, dan otak mandi dalam kebahagiaan. Tetapi ketika orang yang Anda cintai pergi, pasokan hormon perasaan baik menurun dan otak melepaskan hormon stres seperti kortisol dan epinefrin. Post sama dengan 1042, NEM sama dengan melepaskan, cara menguasai seni dalam dosis kecil. Hormon stres bersifat heroik, memastikan kita merespons dengan cepat dan efektif terhadap ancaman.
Namun pada saat kesusahan jangka panjang seperti patah hati, hormon stres menumpuk dan menyebabkan masalah. Inilah yang ada di balik gejala fisik putus cinta. Terlalu banyak kortisol di otak mengirimkan darah ke kelompok otot utama. Mereka tegang siap untuk merespon ancaman, fight or flight. Namun, tanpa kebutuhan nyata akan respons fisik, otot tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan energi. Otot membengkak, menimbulkan sakit kepala, leher kaku dan perasaan tidak enak di dada Anda yang diremas. Untuk memastikan otot memiliki suplai darah yang cukup, kortisol mengalihkan darah dari sistem pencernaan. Hal ini dapat menyebabkan masalah perut seperti kram, diare atau kehilangan nafsu makan. Ketika hormon stres merajalela, sistem kekebalan tubuh dapat berjuang, meningkatkan kerentanan terhadap serangga dan penyakit. Oleh karena itu, break-up cold yang umum terjadi. Ada pelepasan kortisol yang stabil. Hal ini dapat menyebabkan masalah tidur dan mengganggu kemampuan untuk membuat penilaian yang baik. Perpisahan mengaktifkan area otak Anda yang memproses keinginan dan kecanduan. Kehilangan hubungan dapat membuat Anda menarik diri. Itulah sebabnya sulit untuk berfungsi. Anda merindukan mantan Anda, kadang-kadang secara harfiah, dan tidak bisa mengeluarkannya dari kepala Anda. Seperti kecanduan apapun, ini akan berlalu. Dalam suatu hubungan, pikiran Anda, tubuh Anda, dan inti diri Anda menyesuaikan diri untuk terhubung secara intim dengan seseorang. Ketika seseorang pergi, otak harus menyesuaikan diri. Rasa sakitnya bisa tak henti-hentinya, tetapi pada akhirnya kimia tubuh akan kembali normal dan rasa sakitnya akan berkurang. Melewati perpisahan adalah proses fisik dan emosional. Ingatlah itu, dan ketahuilah bahwa itu akan menjadi lebih mudah. Teruskan. Anda akan sampai di sana sekitar sebulan sejak saya dan pacar saya memutuskan untuk menempuh jalan yang berbeda. Saya sangat mencintainya dan saya kira dia merasakan hal yang sama. Tetapi itu tidak masalah lagi. Kami memiliki kebutuhan yang sangat berbeda dan penyakit mental hanya memisahkan kami. Saya tidak tahu mengapa, tetapi kami tidak pernah berbicara tentang masa depan kami. Tidak ada rencana atau hal-hal lebih lanjut. Aku begitu terikat padanya dan bersyukur karena dia berada di sisiku. Saya belum pernah bertemu orang seperti dia sebelumnya. Dia adalah teman dan pasangan terbaik saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa keputusan ini adalah untuk kebaikan kita sendiri dan saya percaya padanya. Tetapi karena dia meninggalkan saya tidak dapat mengendalikan diri dari perasaan stres dan kecemasan yang terus-menerus. Hatiku hanya beristirahat ketika aku memikirkan dia dan ketika aku memaksa diriku untuk berhenti. Itu menjadi sulit. Apa yang dapat saya? Stres ini tidak baik untuk sistem dan kesehatan saya. Saya telah menikah selama hampir 14 tahun. Pasangan saya tidak selingkuh secara fisik tetapi yang pasti curang secara emosional dan bahkan berhenti berhubungan seks dengan saya. Dia benar-benar menghancurkan hati saya. Dia juga mengancam perceraian beberapa kali karena pada satu titik dia tidak mengerti mengapa saya tidak hamil dan setelah saya melakukannya dia tinggal bersama saya. Tetapi kecurangan emosional baru-baru ini hanya beberapa bulan yang lalu dan masih menyakitkan. Saya tidak lagi percaya padanya dan dia menyangkal saya.
keintiman dan telah membuat saya hancur dan saya merasa seperti sekarat di dalam saya tidak bisa tidur saya tidak pernah lapar tidak pernah memiliki nafsu makan dan hampir tidak makan itu telah mempengaruhi saya begitu banyak dan saya banyak menangis dan tidak yakin apa yang harus saya lakukan. Saya seorang wanita Kristen dan ingin melakukan hal yang benar.